Ibu Dewi sama siapa? Saya sama Ibu Tri, Bu. Ibu Tri. Putri. Mana Iya. ya Putri ya? Coba Ibu mau ke main room dulu. Ibu balik ke main room dulu ya. Ya, Bu ke toilet dulu saya, Bu. Sebentar. Hei, bentar. Bunyi Bu Dewi boleh ditelepon Bu istrinya ya. Nah, ini Bu Tri masuk. Ah, Ibu Tri kemana saja nih, Ibu Tri nih ya? Ya, Ya silakan Ibu, maaf baru bisa gabung ke berdiskusi bersama Bu Dewi. sambil maaf Bu, off-cam ya saya soalnya sambil rapat di sekolah Ibu. Oh, sambil okem. Bu Dewi jangan okem, ya. Nah, Bu Dewi jangan okem Bu Dewi. Bu Dewi bisa berdiskusi bersama Ibu Tri, tapi lagi rapat putrinya. Sambil rapat Ibu nggak apa-apa ya Bu, di Ya, samping ya. sambil rapat. Ya. Mendiskusikan itu tagar 3.1 dan tagar 3.2. 3.1 dengan 5 KSP akan dibahasnya 5 KSP. Kemudian 3.2-nya waktu ya. Silakan berdiskusi bersama Ibu Dewi. Karena di sini nanti satu sebagai moderator, satu sebagai penyaji, jadi saling bergantian, berkolaborasi dengan 5 KSE-nya berduaan saja ya. Karena di kelompoknya hanya yang di jenjang SMP hanya berdua, Putri dan Bu Dewi. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Boleh open tapi sambil berdiskusi dengan Bu Dewi ya. Iya Ibu. Bu Dewi, Assalamualaikum. Terima kasih banyak sebelumnya pada Ibu Fasil. Baik, saya mulai Ibu Fasil ya. Bu Dewi, Assalamualaikum. Sudah bisa dimulai Bu Dewi? Jadi alangkah lebih baik. Halo, Bu Dewi. Jadi kita tahu persis anak itu bisa tidak dilakukan yang tidak terus. Sepertinya Bu Dewi masih. Halo Bu Dewi, mau dipanggil sama Ibu Tri. Halo Bu Dewi saya. Sepertinya ke toilet Ibu, Bu Dewinya. Sepertinya Bu Dewi malah lagi panggil telepon kali ya ke Ibu Tri. Halo Bu Dewi. Sebentar dulu ya Bu Dewi ya. Ya, Ibu mau lihat kalau lain. Saya ke belakang sini aja ya. Dari sana saya pun di ulang di Desember masih memilih orang. Nah, jadi maksud saya kalau punya waktu yang lebih banyak itu soal. Nah, kemudian soal-soal yang sudah pernah dibuat itu begitu jangan begitu selesai terus udah main kemana. Assalamualaikum Bu Nah, Dewi. Ketika misalnya ada ATS lagi, hasil lagi, diperlukan tindak lagi. Putri boleh ditelepon Bu Dewinya. Oh iya, baik Ibu. Saya hubungi Bu Dewi sebentar. Akhirnya Bang Ahmad saya sibuk ngobrol sedikit, tuh kan, nah itu jadi itu kelemahan maksud saya nih. Jadi kalau kita lagi simpan setiap tahun bulan jadi langsungan. Suatu saat itu rumah itu tidak dibuka, revisi sedikit, nggak perlu mulai dari awal. Gimana? Begitu kan?
Oke. Nah, saya pernah nyampaikan tadi. Bu Dewinya izin ke toilet sebentar, Ibu. Jadi standar bikin sholat itu 1, long, mod, hot. Bu Dewinya lagi izin ke toilet, Ibu, katanya sebentar. Ya. Sebentar Ibu telepon Bu Dewi. Kenapa Ibu Dewi? Apa sinyal ya Bu Dewi? Sudah dihubungi, Ibu, lagi di toilet katanya. Nah, kalau berkaca ke literasi dan Halo Bu Dewi. Ayo tuh silakan berkomunikasi. Halo Ibu Tri. Halo Ibu Tri. Halo Ibu Tri. Ibu Tri masih di unmute itu. Ibu Tri masih di unmute itu, Bu. Masya Allah. Bu Dewi, Assalamualaikum. Masih di unmute. Saya dari toilet. Ya, Kita berdua nih, Bu Dewi. Iya, kita sama kayak SMA ya. Iya nih. Jadi nanti yang jadi moderator kita berdua, yang jadi pembicara nanti kita juga. Ya saling melengkapi Bu Tri ya, karena memang jangan berdua saling melengkapi. Ya boleh nanti Bu Tri moderator, karena Bu Tri kan lebih apa ya, lebih luas ya dalam membuka. Nanti saya. Ini agak kurang nyambung nih hari ini Bu Dewi, karena lagi rapat di sekolah jadinya agak lagi rapat, iya. Disambi aja. Boleh Bu Dewi itu dipresentasikan yang tadi itu tabel 3.1 itu tabel 3.2-nya. Boleh di share slide-nya. Ya. Bentar ya, saya share. Saya tadi kakinya kurang nyambung. Iya. Karena lagi rapat. Boleh di share slide-nya yang tabel 3.1 dan tabel 3.2. Itu kadang-kadang bisa nggak dimunculkan lagi. Bentar ya Bu, tadi saya nyimpen di mana ya? Ya. Oke, sebentar, saya tadi simpan materinya di sini. Untuk kita kan kalau di kurikulum Merdeka, kita kenal kalau yang terkait dengan asesmen, ada asesmen awal pembelajaran, ada asesmen formatif, dan ada asesmen sumatif. Halo Ibu Sri, sudah terlihat belum saya share screen nih? Patokan nilai itu yang diajukan yang sumatif. Itu perlu ditandai. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penilaian atau asesmen formatif, itu dalam rangka bagaimana siswa itu sampai paham materi itu. saya pakai handphone Bu Dewi, jadi kecil banget, nggak terlihat. Oh, nggak terlihat ya? Bentar ya. Dikirim ke WA aja biar saya bisa zoom dari WA. Oh gitu. Sebentar ya. Ini nih yang tabel 3 ya, tabel 3 dari WA ya. Silakan. Untuk yang AAS-nya, asesmen akhir semesternya, kalau kita kesini semoga kita tadi sama soalnya. Tapi kalau yang APS, asesmen tengah semester silakan. Kalau memang dipandang, oh ini perlu saya keluarkan lagi, keluarkan saja. Jangan dikatakan kayak keluarin terus. Belum terlihat Bu Sri? Itu. Belum.
Tapi tetap yang jadi acuan di Zoom. Saya zoom ya, kelihatan nggak? Di formatnya jelek semua. Di Zoom juga masih kecil, Bu. Enggak besar. Ada yang tadi kan formatnya jelek, di formatnya jelek, atau di asesmen formatnya bagus, di sepatu pasti baik. Nah, itu kita harapkan karena dari acuan itu semakin. Udah kelihatan Ibu Dewi. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, ya Bu Dewi ya. Nah, ya. Jadi kalau tujuan pembelajarannya tadi saya misalnya di IPS ada tema 1 itu tidak lagi ketiganya, misalnya tema 1 itu saya baru masuk mati, silakan aja. Tapi kalau formatif setiap kita misalnya menyelesaikan materi tentang itu formatif aja. Meskipun satu soal, 2 soal. Bentar ya, saya ini dulu. Ini yang itu tidak. Atau misalnya formatifnya yang ada exit begini, kasih pertanyaan bisa jawab apa. Ini tidak bisa formatif juga, tapi atau se-exit itu pertanyaan. Gitu Pak Edi. Nanti ada lagi buku ini dan buku kan? Tidak ada. Nah ini nggak ada kami belum masuk. Udah. Nah ini Bu Tri, tujuan pembelajarannya. Bu Tri. Yang tanggal 30 Juni 2021. Ini ya. Halo Bu Tri. Ya Bu Dewi. Nah ini tujuan pembelajarannya mendiskusikan dan menyusun inisiatif program penguatan kompetensi sosial dan emosional bagi murid dan rekan sejawat di sekolah. Mungkin karena kita satu grade SMP, jadi mungkin di modul ini sudah dipisahkan per jenjang ya, artinya bagaimana nanti cara kita mentreatment anaknya juga jadi lebih spesifik di anak SMP seperti apa, kalau anak SD juga beda kan dengan anak SMP dan SMA juga. Nah, tujuannya tugas Rukol kali ini itu menyusun inisiatif program KSE bagi murid dan rekan sejawat di sekolah. Nah, yang sudah dipelajari di modul di program KSE itu di pembelajaran sosial dan emosional itu ada 5 ya pengambilan KSE ya. Dan nggak Bu Sri? Iya betul Bu. Saya juga belum mendengarnya karena rapatnya suaranya kenceng banget jadi harus nggak bisa sambil ini ya di luar ya. Lagi rapat. Ini udah mojok masih kedengaran suara rapat di sini. Iya, yang kedengeran suara rapatnya. Kan di pembelajaran sosial emosional ada 5 keterampilan ya yang nanti bakal dikembangkan. Di antaranya kan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, sama keterampilan bertanggung jawab. Di mana sebentar kita buka LMS dulu ya. LMS-nya fokusnya kemana nih? Stimulus itu bisa berbentuk ilustrasi, narasi, gambar, teks, kutipan dialog. Nah itu bisa dijadikan sebagai stimulus. Ya, misalnya Pak Heru, misalnya ada sejarah seruling misalnya, itu narasi kan. Jadi ini sama narasi dan narasi. Tapi kemarin di MJP yang mana katanya 2 kata tadi banyak. Karena ada yang sampai 1 teks kecuali bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, dibacakan kan? Ada 3 pertanyaan pemantiknya, ada 2 pertanyaan, ada 2 tugasnya. Tugasnya yaitu kita mendiskusikan susunan 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang. Iya di LMS. Jenjang pendidikan yang Anda ampu dan tuliskan dalam tabel. Berarti tugas kita sekarang dari 5 KSE itu kita terapkan sesuai dengan karakteristik peserta didik kita yang ada di sekolah kita, yaitu anak SMP. Iya, iya betul ya, betul.
Penerapannya kita lebih ke anak SMP ya, penerapan KSE-nya Iya. ya, keterampilan sosial emosionalnya. Jadi 5 karakter itu bagaimana cara penerapannya di karakter untuk anak SMP, karena anak SMP ini yang lagi labil-labilnya ya Bu ya. Betul, justru masih mending membentuk anak SD ya. Masih Hmm. mending membentuk anak SD masih bisa diarahkan. Kalau di SMP ya peralihan dari SD ya benar labil tadi kata Putri ya. Memang perlu perlu ya mungkin implementasi pembelajaran sosial emosionalnya lebih di apa ya? Lebih diperdalam kali ya kalau untuk anak jenjang SMP Iya. ya. Kayaknya kalau di SMP KSE itu lebih kepada bimbingan konseling ya, lebih yang sering gitu. Kalau wali kelas malah jarang, hanya garis besarnya aja. Kalau untuk praktek Oh, implementasinya lebih ke heeh. bimbingan konseling karena mereka yang memang lebih kepada konteks 5 elemen tadi itu. Kalau kita kan hanya di dalam kelas aja secara garis besarnya menjelaskan tentang secara tidak langsung kita menjelaskan tentang KSE-nya itu di dalam kelas ya Bu ya. Tapi kalau Jadi secara implementasi nyatanya lebih ke heeh. guru BK kayaknya. Oh gitu. Kalau Jadi di kayaknya sekolah kita Ibu Sri sendiri berkolaborasi sama guru BK. enggak. Kalau di sekolah Ibu Tri sendiri, ketika misalnya mohon maaf ya, ketika ada anak yang bermasalah, itu lebih dulu ditangani oleh wali kelas apa memang langsung diserahkan ke BK? Prosedurnya kita di wali kelas dulu. Iya, Ya, di berarti wali sama kelas ya. dulu. Dari wali kelas, kalau misalkan sudah ditangani wali kelas, kemudian masih seperti itu, baru ke BK. Dari BK baru ke kesesuaian. Soalnya. Nah, justru kalau untuk pembelajaran sosial emosional yang akan kita buat ini tugasnya kayaknya lebih mengarah ke keterampilan KSE yang berada di kelas ya, Putri ya. Berarti di dalam kelasnya aja. Yang bagaimana cara guru menerapkan kesadaran diri siswa, kayaknya seperti itu sih. Bagaimana cara guru menerapkan manajemen dirinya saat ia berada di kelas dengan siswa-siswa. Sepertinya seperti itu sih menurut saya. Jadi pengolahan emosinya ya Bu ya, pengolahan emosi Betul. ketika kita ada di dalam kelas. Emosi Betul, kita, iya. emosi peserta didik juga gitu ya. Benar ya, karena memang guru juga manusia ya, kadang emosinya kan Iya, betul. kadang emosinya juga tidak selalu lurus sama seperti anak-anak, kadang kita juga ada capeknya gitu kan. Kadang Betul. harus lebih bisa mengontrol diri. Nah, berarti nanti di tugas nanti kita lebih menyusun ke implementasi implementasi keterampilan sosial emosionalnya yang berfokus pada siswa SMP ya, gitu aja ya. Iya. Nanti Ibu Ada Tri dua, moderator ya. Untuk yang ada membuat dua Bu. kanvanya nanti kira-kira siapa? Iya, kenapa Bu? Ada dua pertanyaan dari tugasnya Bu. Oh iya iya iya. Yang kedua kita menyusun ide penguatan pembelajaran 5 KSE. Berarti ide-idenya untuk menangani, misalkan untuk menangani keterampilan tadi di dalam kelas itu, idenya kita apa agar dapat sampai pada anak gitu kali maksudnya ya Bu. Oh iya, berarti ada setelah kita memaparkan memaparkan pembelajaran emosional sosialnya, berarti ide penguatannya yang kita ambil ya. Ide penguatannya. Dan ini mungkin berfokusnya untuk kalau ide penguatan ini hanya untuk siswa aja apa seluruh rekan pendidik sama tenaga kependidikan juga menurut Ibu Sri? Kalau dari pertanyaan pertama kan dengan siswa dan rekan sejawat, berarti ide yang kedua pun berarti dua-duanya kepada siswa juga, ke rekan sejawat juga. Oh iya, berarti tidak hanya berfokus pada siswa ya. Jadi ini ke seluruh ya, ke seluruh warga sekolah ya. Itu Iya. penguatan kompetensi sosial dan emosional juga. Nah, berarti yang akan nanti kita buat tugasnya ada 2 ya Bu Sri ya kompetensinya ya. Iya. Nah, Bu Sri nanti sebagai moderator. Bu Sri mau moderator apa ini penyaji materi? Terserah deh. Aku moderator nggak apa-apa, Bu Dewi penyaji. Iya boleh. Pembuat kanvanya siapa nanti Bu?
Bu Dewi boleh, nggak apa-apa. Nanti saya bagian menjawab, nggak apa-apa. Oke, Menjawab oke, pertanyaan oke, boleh, saya ya. nggak apa-apa. Siap, 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 siap. Hmm. Nah, untuk yang apa sih namanya, yang pertanyaan pertama di diskusi ini kan tadi implementasi ya tadi ya? Berarti penerapannya. Penerapan, Nah, pembelajaran penerapan di dalam sosial kelas ya, dengan siswa dan penerapan di sekolah antara kita dengan teman sejawat. dan rekan pendidik yang lainnya ya. Iya, iya, iya. Berarti praktik baik ya Bu Dewi ya, praktik baik antara kita Iya, ini bisa saya jadi juga praktik baik, betul. dengan rekan Rekan sejawat. sejawat. Mm. Mm. Dan itu kelimanya itu kelima keterampilan tersebut harus dipaparkan secara ini ya Bu ya, Kalau dipaparkan dari secara. pertanyaannya iya sih Bu. Berarti kita Ah, memaparkan dari 5 pertanyaan tersebut. uh-uh. Kemudian yang tadi fokus ke bahan diskusi kedua tadi Tentang apa ide, tadi? ide. Ide penguatan ya. Kalau tadi Ide kan ide penguatan. implementasi ya. Iya. Kalau ini ide penguatannya ya. Penguatan. Dan ide Agar penguatan. kayaknya penguatan itu agar konsisten aja kali ya, bisa diterapkan pada peserta didik dan rekan sejawat. Iya, 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 iya. Biar jadi apa ya? Mungkin nantinya biar jadi budaya positif ya. Budaya positif, iya kayak IEL CGP tergerak, kita ya sudah tergerak, kemudian kita bergerak dan yang sekarang kita implementasikan ini menggerakkannya. Iya, betul, 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 betul. Bu Sri kemarin tuh di SMP mana Bu Sri? Saya Butri, Ibu bukan Bu Sri. Oh iya Bu, ya Allah terbalik terus ya. Butri. Iya Butri di SMP SMP mana? 25 Bu Dewi, Oh, tetanggaan kita. Bu Dewi tiga satu, tiga tiga satu satu. jauh juga sih 31 Pak tuh. Jauh. Jauh. SMP 25 ya. Di Di ujung sekolah Ibu Tangerang. di sekolah Ibu udah sekolah penggerak belum Bu? Alhamdulillah sudah sekolah penggerak Ibu. Wah luar biasa. Berarti udah banyak juga ya Bu ya. Guru penggeraknya juga mungkin udah banyak di sana ya Bu. Guru penggeraknya nggak ada. Sekolahnya sekolah penggerak tapi nggak ada guru penggeraknya. Jadi Ibu Tri pelopor nih. Aduh, iya ini. Semangat Ibu Tri, semangat. Justru kalau saya sekolahnya belum sekolah penggerak, cuman di sini malah udah ada PP juga gitu. Makanya saya ini seminggu sekali setiap hari Jumat karena memang sekolah penggerak, jadi kita wajib rutin mengadakan PMO gitu. Jadi hasil dari lokakarya sekolah penggerak ini diimplementasikan di PMO ini gitu. Makanya belajar terus ini setiap hari Jumat seminggu sekali. Harus. Oh setiap hari Jumat ini juga lagi PMO kali ya? Lagi kegiatan PMO ya? Lagi PMO ini. Jadi kayak PMM, bikin aksi nyata itu kita di sini paling sedikit aja 20 sertifikat yang dimiliki guru. Karena memang setiap ini harus ada dari PMO ini satu minggu itu harus ada satu minimal aksi nyata yang dibuat. Nanti saya belajar dari Bu Tri ini ya. Karena Boleh saya kita berbagi praktek baik. karena sertifikatnya juga baru dikit nih di PMM. Udah berapa sertifikat Bu? Aduh jadi malu. Luar biasa, tidak ada 10%-nya dari Ibu Tri ini. Saya lagi menggarap yang anak berkebutuhan khusus Bu di minggu ini. Oh iya. Ibu Tri tadi kita lanjut ke materi diskusi nanti ya. Boleh Bu. Tadi kan materi yang kedua ide penguatan kompetensi sosial. Jadi lebih ke bagaimana setelah penerapan tersebut bagaimana menjadi apa ya kebiasaan yang terus diterapkan ya kayaknya ya. Iya, betul. Harus diterapkan sehingga mungkin bentuk penguatannya juga nanti akan menjadi
misalnya nih penguatannya kan dimulai dari guru-guru dulu ya, baru kan ke siswanya. Mungkin penguatannya nanti akan menjadi teladan untuk siswa-siswa sehingga mereka konsisten kali ya menjalankannya ya. Ya, kayaknya sebelum ke siswa memang harus ke guru dulu sebagai Iya, role modelnya. Jadi iya, betul. kalau gurunya sudah bisa menerapkan kan siswanya juga akan mudah mengikutinya. Iya. Ya memang itu yang sulit sih terkadang Bu ya. Kadang Ya. apalagi siswa SMP juga sekarang udah agak kritis ya Bu ya ketika kita Nah, ketika kita mengarahkan ke arah misalnya nih ke arah positif, mereka juga mungkin akan ada beberapa pertanyaan atau bisa dibilang bisa ngebalikin gitu ya. iya, betul Bu. Saya kadang suka pakai kalau sepatu Pretsus itu kan saya nggak suka, kadang nggak pakai kaos kaki. Saya masuk kelas kesepakatan kita harus pakai lengkap Pakai kaos sepatu kaki. dan kaos kaki. Mereka Iya. suka balikin, ibu aja nggak pakai kaos kaki Nah, gitu. iya memang itu Berarti tantangannya sih. memang harus tantangannya dari diri kita sendiri dulu. Ya berarti kitanya dulu harus konsisten menjalankan ini semua gitu ya. Baru nanti kemudian murid pun bisa jadi apa ya? Ya gurunya udah gurunya udah bisa menjalankan budaya positif semua, ya anak muridnya pun semangat gitu ya untuk mempraktekkan. Walaupun ya walaupun nanti di tengah jalan mungkin banyak apa ya, banyak kendala-kendala gitu. Ada beberapa aja anak yang ngeyel ya. Nah, nanti di ide penguatan ini ada berapa aspek yang akan kita kembangkan ya, Bu Tri ya? Masih 5 Bu, 5 aspek. 5 aspek ya di penguatannya. Iya. Oh iya kok. Yang kesadaran diri, manajemen diri ya, iya, iya. Kalau yang kedua untuk PTK Bu, pengembangan pembelajaran 5 KSE untuk PTK. Oh iya. Tapi itu harus kita bahas juga nggak Bu untuk PTK-nya? Ya, nggak harus dibahas secara mendalam deh Bu, karena kan di situ ide yang pertanyaannya kan 5 ide penguatan aja untuk PTK, berarti hanya sekilas aja dalam penerapannya aja. Jadi nggak harus dibahas sampai mendalam tentang PTK-nya, kayaknya nggak. Yang dibahas lebih kepada ide penguatannya aja. Ya, ide penguatannya, kemudian penguatannya. Ide penguatan mungkin akan membahas nanti bentuk penguatan, deskripsi kegiatan penguatannya gitu kali ya. Harus dijabarkan juga. Lebih kepada Jadi memang nanti insya Allah atau tindakan. Nanti insya Allah saya buat kanva dan presenternya juga. Nanti insya Allah saya, Bu Tri, moderator sekaligus nanti menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman di kelompok lain mungkin ya Bu Tri ya. Nanti kalau kurang lengkap Bu Dewi bisa melengkapi. Kalau saya biasanya kan nanti sebelum rukol di hari Senin, biasanya kalau saya bersama kelompok saya itu kita ngadain jimit lagi Bu di malam Seninnya. Boleh nanti kita kalau kan kita ini berdua nih, gak usah jimit atau misalnya video call aja. Tapi sebaiknya saya harus jimit juga karena nanti berlatih ya siapa yang men-share screen gitu ya. Oh, boleh. Gak apa-apa nanti berlatih biar lebih prepare gitu ya. Jadi kita latihan juga ya Bu, saya latihan moderator, iya. Ibu latihan. Kalau betul presenter. Boleh. Biasanya saya gitu kalau dengan kelompok yang lain pasti sebelum di rukol hari Seninnya, malam Seninnya kita atau Minggu sore kita sempatkan buat jimit bahas materi yang buat besok biar semuanya prepare gitu. Jangan pasanya dia tidak ada yang dulu. Nanti saya catat dulu ya Bu poin-poinnya yang buat di kanva nanti di PowerPoint-nya. Ya, sebelum saya tutup besok kan ada undangan
untuk ruang tani, ya. Diharapkan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa bergabung dengan kita semua, berkumpul karena memang pendidikannya itu katanya biar bersahabat bareng. Ya saya juga itu udah pernah kelihatan yang yang sekolah lain itu jadi dibandingkan emang sih kelihatan seperti itu kalau di maaf ya bukan di dalam kalau ada nyaman Kita malu mana kameranya belum semua itu dalam itu sekaligus gitu ya. Ya, ayo kita kalau yang sudah kalau yang sekarang kita kumpul besok jam 10 di Kecamatan Cilebut. Nah, ya, di Kecamatan Cilebut, ya, Kecamatan Cilebut juga. Halo Putri. Halo Putri. Ya Bu, ya hadir. Tadi Kak untuk apa? Untuk materi diskusi yang kedua tadi kan ide penguatan KSE-nya ya. Ya, ya Bu. Untuk siswa sama rekan sejawat dan seluruh tenaga pendidik ya. Ya. Kira-kira poinnya yang nanti akan dijabarkan apa saja, Putri? Kenapa Bu? Poin yang akan dijabarkannya, saya punya oret-oret nih kira-kira menurut Putri seperti apa nih? 5 poin yang 5 poin dari 5 poin KSE itu aja Bu. Kan itu kalau 5 poin KSE kan nanti masuknya ke ini ya implementasinya. Itu kan kita bahas semua di 5 poin KSE. Kalau di 5 poin KSE semuanya kelimanya kita bahas. Dari mulai kesadaran diri, kemudian apa sih manajemen diri, ya itu semua kita bahas. Nah, untuk yang di ide penguatannya, halo? Halo Putri. Ya Bu. Kalau untuk di ide penguatannya kita kan sudah tidak berfokus pada keterampilan KSE-nya lagi kan, tetapi lebih ke penguatan apa saja nanti yang akan kita tekankan di sekolah gitu menurut saya sih. Gimana menurut Putri? Boleh Bu. Bentar Bu, nggak kedengeran. Iya nggak kedengeran. Kelas 9. Kurang 3 Bu. Kurang 3, kurang 2. Ntar Bu, saya menjauh dulu. Ya, boleh. Biar lebih fokus ya. Udah. Makanya udah ngambek ya. Ya Bu Dewi, gimana tadi Bu Dewi? Bisa diulang? Kan nanti di bahan diskusi kita kan ada 2 nih Bu ya. Ya. Yang pertama kan implementasinya ya. Ide implementasi. Yang pertama kan ide implementasi KSE-nya. Nah ini kan otomatis harus secara keseluruhan dari keterampilan sosial emosional itu kita paparkan mulai dari apa tadi? Mulai dari kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, sama satu lagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu kan 5 keterampilan sosial emosionalnya nih. Yang pertama harus kita paparkan semua karena di situ ide implementasi berfokus berarti kita jabarkan per keterampilan bagaimana nanti pengimplementasiannya di sekolah. Kemudian untuk bahasan yang kedua kan ide penguatan KSE-nya atau keterampilan sosial emosionalnya. Kita kalau untuk ide penguatan ini mungkin nanti kalau saya lebih dipaparkan ke bentuk penguatan KSE-nya kali, gimana menurut Ibu Tri? Oh iya Bu, betul sekali. Jadi kalau penguatan ya memang kita hanya sekedar dalam bentuk penguatannya aja.
tentang yang KSE-nya itu, tapi penguatannya mungkin dibedakan kali ya Bu ya, yang untuk Heeh. peserta didik dan untuk rekan sejawat. Oh, jadi harus dijabarkan kembali ya nanti ya? Maksudnya Iya. harus berarti mulai dari untuk di poin kedua ini, bahan diskusi yang kedua ini, yang pertama bentuk penguatannya, Nah, kemudian deskripsi penguatan kali ya? iya, karena kan Ya, memang pastinya kegiatannya kali ya, lebih ke kegiatan lebih penguatannya kayaknya. kepada iya kegiatannya. Jadi penerapannya kayaknya penerapannya. Betul. Kegiatan yang dilakukannya penguatan itu kepada peserta didik kan berbeda dengan cara kita kepada rekan sejawat ya Bu ya. Mhm. Kalau kepada peserta didik kan lebih kepada pembiasaan. Kalau peserta didik ya, iya. Kalau kepada rekan sejawat mungkin lebih kepada konsistensinya kali Bu. Oh, iya iya, heeh. Berarti yang poin kedua bentuk penguatan, kemudian deskripsi kegiatan penguatannya, lebih ke kegiatannya apa saja nanti ya dijabarkan. Terus yang ketiga ini kalau kita paparkan yang keterampilan sosial emosionalnya kembali, kira-kira gimana menurut Ibu Tri? KSE yang dikembang. Jadi nanti dari bentuk penguatan, kemudian dihubungkan dengan deskripsi kegiatannya apa. Nah, itu nanti kita hubungkan dengan ini kira-kira keterampilan sosial emosionalnya kemana? Apa kesadaran Oh, diri, apa manajemen diri? Menurut saya gitu, gimana menurut Ibu Tri? oh iya, Jadi lebih detail itu sebetulnya. Iya, Jadi iya. kita sudah tahu kegiatannya, sudah tahu pengembangannya, masuknya ke dalam misalkan yang manajemen diri atau Iya. yang bagian ini masuknya ke dalam pengambilan keputusan. Enggak apa-apa Nah, itu Bu iya. Dewi, lebih Nggak apa-apa lengkap ya. malah, Nah, lebih mungkin yang bagus. terakhir, iya, mungkin yang terakhir masukkan ini kali ya, deskripsi tambahan misalnya dari tadi kan udah misalnya itu masuknya ke kesadaran diri, kegiatannya apa. Nah, deskripsi tambahannya mungkin bisa nanti kita jabarkan siapa saja nih yang harus terlibat, waktu terlibatnya kapan, misalnya gitu kali ya, Bu? Menurut Oh, Ibu berarti gimana? ada dari yang poin 2 itu berarti misal kejadiannya ya, misalkan di Nah, iya. kelas Nah, hari betul. apa, yang terlibat di dalam kelas itu siapa aja, Nah, disebutkan heeh. itu lebih detail lagi Bu, lebih keren lagi kayaknya. Iya, jadi kita di deskripsi tambahan ini kita fokuskan, siapa saja yang harus melaksanakannya, yang terlibat ya istilahnya ya, Nah, yang terlibatnya siapa, kemudian waktunya, kadang kan, pembiasaan di saat pembiasaan, apa di saat, hari efektif sekolah gitu kali ya mungkin ya? bisa Bu. Mhm. Kalau untuk anak kan bisa di dalam kelas ya Bu ya. Kalau untuk rekan sejawat kan bisa aja ketika kegiatan kayak kegiatan briefing, kegiatan PMO kayak gitu kayak kan Bu. Iya iya bisa. Ya itu nanti masukkan ke deskripsi tambahan kali ya? Iya. Maksudnya biar terfokus ininya, poin-poin yang untuk udah penguatannya nanti. Jadi ada contoh realnya juga ya Bu. Iya, heeh, ada contoh realnya, betul. Terus ada tambahan lagi nggak nih menurut Putri? Udah lengkap sih Bu, tadi udah ada definisinya, sudah ada contohnya, implementasinya, kemudian sudah ada alokasi waktu kan berarti tadi Iya, kalau kita mau menambahkan itu, kemudian sudah ada siapa saja yang terlibat di dalamnya, contoh kegiatannya pun tadi sudah ada, udah lengkap, tinggal tarik benang merah aja. iya iya. Saya masih agak ini, di kita balik lagi ke yang poin pertama ya, Bu, ya? Iya. Ide implementasi yang pembelajaran sosial emosional yang di 5 keterampilan yang pertama keterampilan kesadaran diri. Kira-kira kalau keterampilan kesadaran diri itu, kegiatan pembelajarannya apa ya, Bu, ya? Biar nanti Eh, di kampanye buat referensi ininya, keterampilan kesadaran diri sebentar. kegiatannya apa ya? Kegiatannya ya. Untuk di kampanye ya Bu ya. Iya, nanti biar nanti di ininya, di PowerPoint-nya ya. Mm.
terus. Atau kita buat yang sederhana aja kali ya? Berdoa gitu itu ya? berarti kan kalau kesadaran diri itu menyadari kekuatan dan kelemahan diri sendiri gitu loh, Bu. Mm. Berarti kegiatan berarti kegiatannya refleksi diri pas ketika di pembelajaran itu, Bu. Iya, contoh kegiatannya mungkin sebelum pembelajaran yang mempersilahkan murid untuk berdoa kali ya, bisa kali ya? Bisa nggak itu, Bu? Kan kelemahan dan kekuatan. Contoh kegiatan kalau sebelum berdoa itu mah masuknya ke dalam persepsi, bukan kelemahan itu mah, Bu, jadinya. Kegiatan di dalam kegiatan pembelajaran di kesadaran diri ini. Kegiatan contoh. Itu aja, Bu, kali menulis jurnal kali ya, Bu. Menulis jurnal. Mm-mm. Ya, coba saya catat dulu ya, menulis jurnal. Iya. Untuk yang kesadaran diri kan, Bu? Iya, untuk yang kesadaran diri. Menulis jurnal kayaknya coba, Bu. Menulis jurnal, iya. Oke, coba. Kalau ini keyakinan kelas bisa nggak, Bu? Keyakinan kelas bisa itu, Bu. Oke, Kan ya. kesadaran kekurangan dan kelemahan itu Ya. keyakinan kelas itu. Oke, kita ambil 2 aja yang kita fokuskan ya di kesadaran diri. Keyakinan kelas. Terus Sama. yang kedua, manajemen diri ya? Manajemen diri. Nah, untuk manajemen diri kegiatannya kira-kira apa, Bu? Manajemen diri itu kalau manajemen diri itu kan membuat jadwal, mengatur waktu, membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Ini kegiatan yang berfokus di kelas apa di rumah, Bu? Di kelas berarti membuat jadwal pelajaran, Bu. Membuat jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran, jadwal piket kan itu untuk manajemen diri. Kalau refleksi di akhir kegiatan kan biasanya ada refleksi atau umpan balik. Itu masuk ke manajemen diri nggak, Bu? Umpan balik. Menurut saya sih itu masuk ya. Masuk sih, Bu. Itu kan refleksi ya. Jadi siswa saat setelah kegiatan pembelajaran berarti sejauh mana dia menyerap materi yang kita laksanakan di kelas, akhirnya kan memberikan umpan balik atau refleksi ya, minimal dia membuat catatan ya, Bu. Membuat umpan balik atau refleksi. Jadi masuk ke itu ya. Masuk itu, Bu, membuat catatan refleksi. Buat refleksi. Kemudian keterampilan ketiga kesadaran sosial ya. Kesadaran sosial. Contoh kegiatannya membaca buku. Kesadaran sosial membaca buku. Mengembangkan kesadaran sosial bisa, Bu, dengan berdiskusi. Oh, ini memiliki rasa empati kali ya ketika berdiskusi gitu ya? Iya. Pembelajaran di dalam kelas dengan cara berdiskusi itu kan membuat kesadaran sosial, meningkatkan empati terhadap teman yang lainnya. Ya, berarti meningkatkan rasa empati ketika berdiskusi ya. Satu lagi, kira-kira apa nih satu lagi? Rasa empati, kemudian
Kira-kira satu lagi apa nih, Putri? Satu lagi apa ya? Bentar. Tadi kita udah ambil berdiskusi ya, Bu ya. Jadi Kita bagaimana gotong meningkatkan royong, rasa? Oh ya bisa. gotong Gotong royong. royong berfokuskan pada di kegiatan di pembelajaran, misalnya melaksanakan ini kali ya, Tiket apa ya, pikir kelas ya, tiket kelas, tiket kelas. meningkatkan gotong royong. Saat kegiatan piket. Dah. Oke, ini keterampilan ketiga, kesadaran sosial. Keterampilan keempat berelasi ya. Ya berelasi itu Kegiatannya, contoh kegiatannya. contoh kegiatannya apa ya berelasi? Organisasi sih, lebih kepada organisasi ya kalau relasi ya. Komunikasi. Berarti bukan di pembelajaran, itu berarti di umum ya sekolah ya. Misalnya dalam kegiatan ekskul kali ya. Dan kegiatan ekskul. Di berarti masuknya ke ekstrakurikuler aja kalau relasi, Bu. Ke ekskul ya. Iya. Berarti Bisa juga sih Bu relasi dengan antara guru dengan murid kayak kita ngobrol bareng tapi itu masuknya di luar jam pelajaran ya Bu ya. Kalau relasi kayak iya. ngobrol bareng, sharing bareng itu kan di luar jam pelajaran itu. Tapi nggak apa-apa sih kalau atau obrolannya seputar pembelajaran di sekolah masuk juga sih. Masuk juga ya. Iya, berarti membangun komunikasi antara guru dan siswa ya. Iya. Komunikasi antara guru dan Guru siswa. dan siswa. Berarti yang relasi dua kegiatan Bu di dalam kelas dan kegiatan ekstrakurikuler. Iya, boleh. Sebenarnya sih kalau relasi ini juga menurut saya bisa juga antara teman dengan teman ya, siswa dengan siswa gitu ya. Nggak mesti harus siswa dengan guru kan. Berarti kalau antara siswa dengan siswa bisa nggak sih Bu kalau masuk ke dalam apa sih namanya tutor sebaya gitu Bu? Bisa, itu kan nanti Kegiatan tutor masuknya sebaya. ya itu kan nanti masuknya ada apa ya, ada usaha kerjasama, ya kan? Kerjasama atau kolaborasi ketika memecahkan satu permasalahan atau satu materi pembelajaran antara siswa satu dengan siswa yang lain. Ya tadi masuknya tutor sebaya bisa. Pembelajaran teman sejawat ya. Berarti nggak usah yang ekstrakurikuler ya Bu, kita ambil yang Ya, tutor sebaya di aja. kelas aja ya. Ya Di udah kelas berarti aja. ada antara guru dengan siswa, kemudian antara siswa dengan siswa ya. Dengan siswa. Kerjasama tim kali ya. Kerjasama tim, kolaborasi. Nah, tim kolaborasi. Saat kerja kelompok misalnya. Nah, yang terakhir keterampilan pengambilan keputusan ya. Nomor 5. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Itu pada saat debat itu Bu bisa. Kenapa Bu? Kegiatannya di sekolah kegiatan debat. Oh iya, boleh. Jadi apa sih? Bukan debat satu lagi. Membuat satu keputusan gitu ya. Kalau debat kan mereka harus mengambil keputusan dengan cepat. Diskusi kali ya. Diskusi ya. Hmm. Membuat keputusan saat berdiskusi ya. Ya. Satu lagi yuk. Mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tadi kan mungkin kalau untuk saat diskusi itu melibatkan guru, melibatkan semua siswa ya. Bisa juga misalnya apalagi ya, mengambil keputusan yang bertanggung jawab.
Itu Kalau kali Bu, menghubungkan pilihan dengan tujuan masa depan. menghubungkan, Pilihan dengan tujuan masa depan. maksudnya gimana tuh, Bu? Misalkan kayak obrolan antara guru sama peserta didik kalau lulus SMP ini mau masuknya ke kemana gitu. Oh, jadi ini lebih ke individu anak ya? Lebih ke individu. Oh ya boleh boleh bisa sih ini ya. Mm-mm. Mm-mm. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, contoh kegiatannya itu tadi ya. Iya, Eh jadi apa sih namanya? Menghubungkan pilihan dengan masa depan siswa. masa depan. Ya, guru dapat menghubungkan pilihan siswa dengan masa depannya Masa gitu kali depan. ya. Iya. Oke, berarti udah ya. Mm-mm. Dari 2 materi, tadi yang pertama kan ide implementasi pembelajaran sosial emosionalnya kita jabarkan, seluruh keterampilan sosial emosional ya, berikut kegiatan pembelajarannya. Mungkin nanti saya tambahin bentuk implementasinya kayak gitu kali ya? Iya, boleh Ibu. Untuk implementasi sama ya nanti tambahan-tambahan kali, nanti siapa yang terlibatnya, kemudian Mm-mm. tadi waktunya Waktunya. apa saat jam pelajaran, apa di luar jam pelajaran gitu kali ya, bentuk implementasinya. Nah, terus yang poin kedua tadi ide penguatan KSE-nya, kita buat 4 bahasan ya. Bentuk penguatan KSE-nya, bentuk penguatan keterampilan sosial emosionalnya, kemudian deskripsi kegiatannya sama sih kayak tadi ya. Ada Sama. deskripsi kegiatannya, terus nanti mungkin kita tentukan ya, kira-kira dari kegiatan itu, dari penguatan kegiatan itu masuknya ke keterampilan sosial yang mana dari kelima tadi ya. Iya. Baru nanti ditambahkan juga siapa yang terlibat, waktunya kapan gitu ya. Ya, tempatnya di mana, gitu, Tempatnya di kejadiannya. mana, arahan yang terlibatnya siapa, fokusnya ke siapa gitu ya. Oke. Berarti udah poin-poinnya sudah kita buat, nanti kita buat PowerPoint-nya Sip. dan nanti kita sajikan di Rukol hari Senin. Oke, ditunggu rukol berduanya. Kita cuman berdua ini Rukol anggotanya ya. Benar-benar harus kolaborasi dengan baik ini kita berdua. Betul. Karena anggotanya semakin sedikit, satu sama lain harus bisa menghandle ketika Iya. nanti pemaparan materi saya juga tidak terlalu lengkap. Bu Tri juga nanti menambahkan bisa ya, atau menanggapi. Kemudian nanti ketika ada pertanyaan dari kelompok lain pun, insya Allah saya juga akan bantulah melengkapinya gitu aja. Pokoknya Iya. kita Ya, sama harus tim yang bisa baik. walaupun berdua ya. Harus bisa jadi tim yang work walaupun hanya berdua. Baru kali ini kita berdua ya Bu ya. Iya. Harusnya kemarin juga kita antar SMP ya Bu. Kalau saya di kegiatan Lokakarya pun sebetulnya sudah dikelompokkan kalau berdiskusi saat kegiatan Lokakarya sudah dikelompokkan saat berdiskusi itu kelompok SMP, kelompok SMA sama kelompok SD. Kalau di Lokakarya memang sudah seperti itu. Mungkin ini mungkin kan ininya fokus materinya keterampilan sosial emosional, jadi biar lebih terarah kali ya, bagaimana menghadapi siswa SMP. Jadi digolongkan yang SMP siapa, yang SMA siapa, sama yang SD siapa. Karena kalau Cukup kita aja. masuk ke SD, kita nggak paham kondisi Nggak paham. sosial emosional anaknya. Betul. Ke SMA lebih tidak paham lagi, lebih tinggi lagi jenjangnya. Betul, iya betul Bu. Berarti cukup ya, kita udah selesai ya diskusinya ya. Iya Ibu. Kayaknya Ibu Pasilnya masih di ruang lain nih. Iya, apakah kita sudah bisa keluar dari ruang ini dan masuk kembali ke ruang utama? Ini belum ada arahan. Ibu, Belum ada ya. punten Ibu Haji, kita sudah selesai diskusinya. Masih di mute Ibu. Sudah selesai ya? Sudah Ibu. Sudah selesai. Tunggu dulu 5 menit dulu ya, karena teman-teman masih sibuk.
Ya, Oke. saling menguatkan dulu nanti siapa dulu yang moderatornya, kemudian siapa yang terus nanti mau menyampaikan kan ini berdua nih, Bu Tri dan Ibu Dewi nih menyusun apa sih namanya K5 KSP tadi itu ya di kelas itu yang tadi tabel 3.1 nanti disampaikan siapa yang menyampaikan tabel 3.1 kemudian pemuatannya berbagilah gitu ya. Iya, Berduanya iya, Bu. menyampaikan sambil nanti apa refleksi kan ya. Iya, baik, Bu. Sekarang berbagi tugas dulu deh sambil Iya. menunggu Apa ya? ya sayang ya. Putri, Bu. Iya, Bu. Kayaknya Putri udah di mobil tadi lagi apa? Udah Ibu. Putri diskusinya Sekarang sambil udah ini, ada Bu. di mobil ya. Jadi masih rapat. Tadi Ibu sudah liatin udah berkemas-kemas tasnya. Udah dimasukin kan ya. Katanya lagi rapat. Apa bolos rapatnya udahan? Nggak Masih fokus. masih ada. Sudah selesai Bu dari mulai jam 1 kurang 15 menit sampai jam 3. Tadi lebih dari jam 3 lebih gurunya sudah pada protes semua karena harus konsisten jam 3 jam 3. Oh Iya. gitu. Iya. Kalau waktunya pulang tidak bisa ditoleransi ya. Iya. Kalau waktunya datang sama nggak tuh? Tidak ada. Sesuai kesepakatan, Bu. Awalnya ngaret Bu. Bapak Ibu gurunya. Kalau masuknya biasanya ngaret Bu Haji. Nah, gitu ya curang gitu namanya ya. Itu namanya tidak betul itu. Kurang telat dikit pada ya protes ya. Gitu ya. Kalau 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 masuk ada toleransi, tapi kalau untuk pulang sesuai kesepakatan, pulang jam 3, jam 3. Ibu Tri nanti yang memberikan refleksi ya, Bu Tri. Iya. Bu Dewi, Putri silakan dulu berdiskusi masih di ruangan. Ibu lihat dulu ke yang lain ya sayang ya. Iya, baik, Bu. Ya Bu. Boleh Bu Dewi kirim notulen yang tadi coret-coretan Bu Dewi aja ke saya. Boleh, tapi tulisannya mohon dimaklum ya. Oke. Tulisan dokter ya Bu ya. Sama aja Iya, dengan iya. saya. Iya, iya, iya. Sebentar ya, saya foto nih ya, Bu, di WA ya. Oke, siap Ibu. Belum. Ibu Tri, udah saya kirim tuh di WA ya tadi catatan kita. Sip, saya cek dulu Bu Dewi. Iya, iya. Nanti Bu yang berikan refleksi ya.
Tri dan Ibu Dewi silakan masuk ke main room kembali. Untuk 3 ya sayang ya. Ya, jenjang Baik, Bu. SMP kelas 7 sampai kelas 9 nanti akan dipresentasikan di hari Senin. Tapi nanti disampaikan secara saja di main room. Silakan untuk keluar dari breakout room-nya dari bor 3-nya sayang. Ya baik, Bu. Akan tutup Ya. recordingnya setelah Putri, setelah Ibu Dewi keluar dari sini dan Bu Nila ya. Bu Nila juga masih di sini ya, ada di sini ya. Ya baik Bu, saya jadi izin lab ya Bu ya. Baik, siap yuk. Kita keluar ya. Terima kasih ya semuanya. Ibu izin live Ibu. Sayang, yuk terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi